Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi kita malam ini ada di pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 akuntansi hedging. Ini masih lanjut sebenarnya. Masih ada hubungan dari pertemuan ke-5, derivatif. Karena ini kan lanjutannya. Jadi pertemuan 6 itu berarti kita bentar lagi UTS kan. Nah ini teman-teman aku yakin pasti udah nggak sabar UTS-nya. Ya kan, teman-teman itu pasti senang kan kalau ujian. Pasti kayak semangat banget kan kalau teman-teman udah memasuki ujian-ujian ya. Makanya ini materi ini ya membuat lebih semangat lah. Semangat untuk ujian. Oke, lanjut ya. Jadi akuntansi hedging atau lindung nilai ini dia ada dua ya. Jadi dia ada yang fair value hedge sama cash flow hedge. Jadi ada dua. Kemudian komponennya itu ada dua juga. Jadi komponen dari hedging itu ada yang satunya. Kalau yang fair value sama cash flow ini jenisnya ya. Jenisnya ada dua kan. Nah kalau komponen hedging itu ada dua. Satu item yang dilindungi. Jadi ulangnya item yang dilindungi. Kedua adalah instrumen yang melindungi. Nah, jadi ada yang dilindungi, ada yang melindungi, gitu. Nah, bagaimana pencatatannya? Jadi ini ya. Oke, ini. Nah, ini. Mana ini ya? Kok nggak ada? Ini aku udah share screen kan, tapi kenapa nggak muncul ininya? Oh ini. Nah, ini. Jadi untuk pencatatannya, pertama, jurnalnya itu seluruh item yang terkait dengan hedging. Jadi mau dia item yang dilindungi maupun item yang melindungi. Jadi yang dilindungi dan melindungi keduanya di jurnal. Ya, pertama, ya kan? Yang dilindungi dan melindungi keduanya di jurnal. Kemudian yang keduanya, kalau satu selesai, yang lain selesai juga. Gitu ya. Jadi kalau yang melindungi selesai, yang dilindungi selesai, gitu. Ya, jadi satu selesai, yang satunya selesai. Istilahnya sehidup semati lah, ya. Kemudian apakah dia masuk ke income statement atau OC untuk loss gain-nya? Itu tergantung skema hedging-nya. Jadi nanti tergantung skema hedging-nya apakah dia masuk ke income statement atau OC. Yang jelas semuanya apa? Akan mendapatkan kepastian. Kepastian. Dan itu sebenarnya tujuan utama hedging untuk melindungi dari ketidakpastian. Gitu ya. Itu sekilas untuk materinya. Coba karena aku cek ada lagi nggak materinya. Itu ini. Nah, hedging itu, ini kalau di BIMS ya, di BIMS itu dia ada beberapa syarat. Jadi pertama syarat risikonya. Jadi dia harus berkaitan dengan tingkat bunga, contohnya bonds kan. Kemudian nilai tukar falas, nah itu hedging itu kan biasanya ada ini ya terkait transaksi asing kan. Baru harga pasar, nah ini harga pasar itu biasanya komoditas apa ya kayak oli, mungkin kayak gitu lah. Kemudian ya kredit. Baru instrumen pelindung dia ada 3 ya. Ada derivatif tunggal, derivatif yang melekat, sama derivatif yang non-derivatif yang dirancang khusus. Jadi non-derivatif yang dirancang khusus. Nah, ini maksudnya gimana, Mar? Nanti kok kelihatan di pembahasan soalnya. Kemudian item yang dilindungi, dia apa? Ini instrumen pelindungnya kan? Tadi kan aku bilang ada 2 kan? Ada instrumen pelindung, ada item yang dilindungi. Nah ini ya, biasanya yang dilindungi itu yang exposure terhadap nilai wajar atau perubahan kurs dan harga. Contohnya kan ini ya, misalnya inventory itu kan kalau dia LCNRV, dia kan dicatat pada harga pasarnya, nah itu bisa di hedging, bisa menjadi item yang dilindungi. Kemudian ada purchase contract atau komitmen, resales atau purchase contract atau komitmen. Kemudian ada forecast transaction, baru ada net investment in foreign company. Ini semua bisa menjadi item yang dilindungi.
Baru kriterianya, objek itu yang bisa rugi karena risiko. Jadi hedging itu kan harus karena ada ketidakpastian, dalam artian ini rugi kan, berarti makanya dia melindungi. Jadinya untuk melindungi bukan untuk nambah untung. Nah itu tujuan hedging ya. Jadi hedging itu bukan cari untung sebenarnya, untuk melindungi. Untung kalau misalnya dapat gain ya bonus, istilahnya bonus. Berkah Ramadan lah. Kemudian efektivitas instrumen itu pelindung bagus dan andal, ya kan? Kemudian item yang dilindungi harus relate, harus berhubungan dengan pelindungnya, gitu kan? Aneh ya, kalau yang dilindungi sama yang melindungi nggak ada hubungan, kan? Tanpa status aneh kan itu. Jadi yang melindungi dengan yang dilindungi harus ada hubungan. Cie, ya. Kemudian lanjut, ini. Ini jenis hedge tadi udah aku jelasin ya, ada fair flow, ada cash flow, sama yang benar ada 3 sih. Yang satu tuh yang ini hedge of net investment in a foreign entity. Nah, ini ada 3 sebenarnya jenis hedgingnya. Tapi ini kita nggak belajar, belum lah. Mungkin D4 kali ya kalau udah belajar, atau S2 kali ya. Cara menaksir efektivitas juga dia ada 2 ya, ada analisis historis, analisis korelasi. Kalau historis itu dari apa? Dari ini ya, pergerakan cash flow atau fair value. Kalau analisis korelasi, statistik. Wah, ini mengingatkan ke statistik juga. Dan ini ya, ini kayaknya materi hedging ini yang paling susah ya menurutku. Kayaknya ya. Tapi kalau teman-teman, mungkin teman-teman, menurut teman-teman gampang kan, teman-teman itu kan pintar-pintar. Tapi kalau karena aku itu, nggak pintar, jadi menurutku ini susah. Ya. Terus next, apa lagi? Oke, jadi kita masuk ke fair value hedge ya. Jadi kita masuk ke fair value hedge, ke next videonya. Next video selanjutnya.